Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak sambutan sekaligus pengarahan dari Bapak Kepala UPTT IKP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Kemudian nanti akan langsung dilanjutkan oleh penjelasan dashboard ya oleh Ibu Kasih Pelayanan dan Pemanfaatan Media Pendidikan UPTT IKP, Ibu Titin Swanti SEMA. Baik, silahkan Bapak Agus yang kami hormati. Terima kasih Mas Yanu. Assalamualaikum Iya, warahmatullahi sama-sama. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Bapak Ibu, Kepala Cabang Dinas Pendidikan di seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur. Yang kami hormati seluruh pejabat eselon 4 di lingkungan UPT TIKP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, yang kami hormati jajaran eselon 4 di lingkungan cabang Dinas Pendidikan yang hadir pada Zoom meeting pada pagi hari ini, yang kami hormati seluruh kepala sekolah SMA, SMK, negeri, dan juga SLB yang hadir dalam Zoom meeting kali ini. Puji syukur patut kita aturkan kehadirat Ilahi Robbi karena pada pagi hari ini kita semua dapat hadir untuk melaksanakan kegiatan Zoom meeting dalam rangka sinkronisasi tentang beberapa hal yang perlu kami informasikan. Selanjutnya, salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dalam kesempatan yang baik ini, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, kami mohon maaf sekali atas perubahan link berkaitan dengan meeting yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Memang ini menjadi salah satu antisipasi kita, karena di last minute kami harus melakukan perubahan link meeting ini, karena kami sinyalir ada beberapa yang akan memanfaatkan Zoom meeting kita nanti untuk hal-hal yang dalam tanda kutip kurang baik. Sehingga kami dalam last minute harus merubah link meeting ini dari Google Meet ke Zoom meeting dengan antisipasi sebagai bentuk preventif daripada beberapa hal yang tidak kita inginkan akan terjadi. Dan itu merupakan strategi yang muncul secara mendadak. Demikian harap dimaklumi dan sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terkait dengan title yang ada dalam kegiatan kali ini, sosialisasi monitoring. Karena memang demikian Bapak Ibu, nanti Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur melalui UPT TIKP sebisa mungkin akan melakukan monitoring dari berbagai macam kegiatan, tahapan kegiatan yang ada di satuan pendidikan masing-masing yang ada di wilayah Provinsi Jawa Timur, khususnya SMA dan SMK Negeri serta SLB. Terkait dengan itu, maka ada beberapa hal yang perlu kami sosialisasikan kepada panjenengan terkait mekanisme monitoring yang kami maksudkan. Yang pertama, Bapak Ibu, Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di dalam berbagai kesempatan selalu menyampaikan bahwasanya sosialisasi secara masif dalam pemahaman Juknis SPMB tahun ini itu perlu dilakukan oleh semua elemen yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Jadi mulai Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur melalui UPTT IKP yang kita laksanakan 5 region yang sudah terlaksana, Alhamdulillah terlaksana dengan baik dan lancar, dan secara pribadi maupun institusi kami menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu kegiatan tersebut. Yang berikutnya bisa jadi nanti di tingkat cabang dinas akan melakukan sosialisasi kepada MKKS, SMP, dan sederajat. Sehingga nanti ada turunan pemahaman yang ada pada saat sosialisasi di 5 region tersebut menjadi sosialisasi yang lebih sempit, yaitu di tingkat cabang dinas. Nah, yang lebih diharapkan lagi secara masif adalah dilakukan oleh satuan pendidikan, Bapak Ibu. Satuan pendidikan SMA dan SMK negeri diharapkan untuk bisa melakukan kegiatan sosialisasi ini secara masif. Terkait masalah teknis, saya yakin kepala sekolah punya strategi masing-masing, tetapi harus ada satu pemahaman. Bapak Ibu, sosialisasi yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan itu bukan semata-mata bertujuan untuk mencari calon peserta didik. Karena memang saya sendiri juga pernah mengalami, kita melakukan proses sosialisasi lebih awal dan kita datang ke sekolah-sekolah SMP, MTS, dan sederajat untuk promosi sekaligus sosialisasi mencari
calon peserta didik. Tetapi sifatnya kali ini mungkin panjenengan bisa mengkolaborasikan antara berupaya untuk mencari calon peserta didik, ngapunten, ini bagi sekolah-sekolah yang memang memerlukan hal itu, dan saya menyadari itu juga penting untuk satuan pendidikan tertentu ketika pelaksanaan SPMB mulai dilakukan. Nah, boleh saja digabungkan, tetapi yang jelas panjenengan harus merekod dalam bentuk soft copy berupa daftar hadir, mungkin nanti yang bisa di PDF-kan, kemudian foto atau video yang bisa menjadi dokumentasi sehingga itu nanti akan menjadi bekal Bapak Ibu untuk mengisi dashboard sebagai salah satu sarana monitoring yang dilakukan Dinas Pendidikan melalui UPT TIKP. Karena sekali lagi Bapak Kepala Dinas Pendidikan selalu mewanti-wanti kepada kami, jangan sampai ada masyarakat yang tidak paham terkait dengan juknis SPMB yang ada pada tahun ini. Jangan sampai muncul lagi pertanyaan kesatuan pendidikan kepada cabang dinas, kepada TIKP, atau kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, kenapa anak saya yang dekat dengan sekolahan tidak diterima melalui jalur domisili, sementara yang lebih jauh diterima. Artinya apa? Ada gagal paham di sini. Untuk itu, kita berkewajiban untuk memberikan penjelasan tersebut kepada masyarakat. Nah, dalam hal ini, Bapak Ibu sekalian, kami akan memantau itu dan harapan kami minimal satu sekolahan melakukan sosialisasi kepada calon peserta didik atau calon wali murid sejumlah daya tampung yang ada di dalam satuan pendidikan masing-masing. Idealnya Bapak Ibu, agar anak-anak itu mendapatkan kesempatan yang sama, satu kali sosialisasi tidak berpindah-pindah, maka mungkin bisa disiasati dengan melaksanakan sosialisasi itu secara bersamaan di tingkat MKKS kabupaten kota masing-masing. Contoh misalkan di wilayah Kabupaten A, kita akan melaksanakan sosialisasi secara bersamaan di seluruh SMA, SMK negeri, atau SLB negeri pada hari Jumat tanggal sekian pukul sekian. Maka kami yakin peserta yang datang di situ nanti adalah peserta yang berbeda. Karena kalau kita laksanakan dalam hari yang berbeda, bisa jadi hari ini ikut di sekolah A, maka besok dia akan ikut lagi di sekolah B. Dan dengan demikian, maka harapan untuk secara kuantitas memberikan pemahaman yang lebih luas, lebih banyak kepada masyarakat, itu kurang bisa maksimal. Jadi sekali lagi, ini nanti harap dikomunikasikan dengan teman-teman yang ada di tingkat satuan pendidikan melalui MKKS masing-masing. Berikutnya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, hari ini juga saya berpesan, kami membaca di beberapa media sosial, mulai banyak flyer-flyer yang beredar untuk himbauan kepada peserta didik, kepada murid, kepada pelajar untuk ikut melakukan kegiatan-kegiatan yang di luar kontrol dari sekolah. Untuk itu, mohon ayo kita sama-sama mengantisipasi kegiatan ini di wilayah masing-masing agar anak-anak khususnya di dalam bulan Mei ini lebih terkontrol. Terlebih anak-anak kelas 12 yang notabene pada hari-hari ini sudah tidak punya kewajiban lagi untuk datang ke sekolah dalam rangka kegiatan pembelajaran. Ini Bapak Ibu sekalian terkait dengan beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Jadi sekali lagi kami mohon sekali kepada panjenengan semua untuk melakukan sosialisasi ini secara masif agar nanti tidak muncul pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya mendasar yang seandainya itu bisa kita laksanakan dengan baik dan benar ketika kita melakukan sosialisasi tetapi tidak tersampaikan kepada masyarakat. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, mungkin di tingkat kabupaten kota, di cabang dinas sudah mulai ada beberapa elemen masyarakat yang datang ke kantor untuk mengajak dialog, diskusi, ada yang minta penambahan kuota dari 5% menjadi 10%, ada yang minta persyaratan ketika jalur afirmasi tidak perlu menggunakan prasyarat kartu A, B, C, dan lain sebagainya. Mungkin panjenengan bisa menyampaikan bahwasanya hierarki dari jalur domisili itu seperti ini. Jalur afirmasi itu seperti ini, yang semuanya itu sudah tertuang ke dalam di dalam Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025. Jadi saya pikir ketika kita berpatokan pada regulasi yang ada, maka saya yakin semua itu akan kita bisa berikan pemahaman secara komprehensif begitu kepada elemen masyarakat atau siapapun yang bertanya kepada kita. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Nanti mungkin Bu Titin akan menyampaikan sedikit resume tentang dashboard yang akan panjenengan isi, apa saja menunya di situ, toolnya apa saja yang harus diupload. Tentunya nanti di tengah perjalanan masih akan ada beberapa perubahan-perubahan yang istilahnya untuk melengkapi supaya dashboard tersebut lebih sempurna. Sekali lagi Bapak Ibu, seluruh kegiatan tahapan yang panjenengan laksanakan minta tolong untuk didokumentasikan. Contoh misalkan
Besok panjenengan akan melaksanakan sosialisasi, silakan didokumentasikan daftar hadirnya ada berapa jumlahnya, terdiri dari sekolah dari SMP, MTS mana saja, kemudian fotonya dilampirkan. Begitu pula pada saat pelaksanaan pengambilan PIN, Bapak Ibu sekalian. Karena nanti dashboard ini akan terus simultan, akan terus running mulai dari proses persiapan sampai nanti pada proses finishing. Artinya apa? Yang tidak terrecord di dalam computerized dari SPMB yang ada di panjenengan, maka akan kami record melalui dashboard yang akan kami sediakan ini. Sehingga data yang dibutuhkan oleh Pak Kadis ketika mau laporan ke Bugub dan lain sebagainya, ini sudah kami siapkan melalui dashboard tersebut. Sehingga tidak repot-repot untuk menghimbau kembali panjenengan mengirim dokumen-dokumen yang kami perlukan. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, terima kasih atas kehadiran panjenengan semua di momen yang luar biasa ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan senantiasa mendapat kemudahan dan ridho dari Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya akan ada penjelasan dashboard monitoring SPMB oleh Kasih Pelayanan dan Pemanfaatan Media Pendidikan. Kepada yang kami hormati Ibu Titin Suwanti SMA, disilakan. Baik, terima kasih. Suara saya terdengar, Pak Yani? Terdengar, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi menjelang siang ya Pak Yani. Yang terhormat Bapak Kepala Cabang Dinas Jawa Timur, Bapak Ibu Kepala Sekolah yang hadir di sini dan hadirin semuanya. Izin kami akan menyampaikan demo dashboard yang disampaikan oleh Bapak Kepala UPTKP. Ini langsung saja kami Sudah terlihat Pak Yani? Sudah, Ibu. Oke, Bapak Ibu izin ini adalah dashboard monitoring ganti tiba-nih. SPMB. Memang ini belum sempurna ya Bapak Ibu ya, artinya tidak ada tapi ini kami mencoba untuk menyampaikan apa saja sih yang ada di dalam dashboard monitoring tersebut ya Bapak Ibu. Jadi ini kalau kita lihat caranya adalah sebenarnya seperti ini Bapak Ibu. Kita kabupaten kotanya dipilih, kemudian SMK dipilih. Kemudian di sini ada tempat sosialisasi harus ditentukan Bapak Ibu. Misalnya sosialisasinya itu di mana Bapak Ibu? Seperti di sini. Kemudian kegiatan itu yang tadi disampaikan Bapak Agus, bukti kegiatannya itu nanti kan berupa daftar hadir dan dokumentasi foto kegiatan. Jadi daftar hadir PDF saja, kemudian bisa diupload di sini Bapak Ibu, sama dengan dokumentasi untuk foto kegiatannya. Foto kegiatannya cukup di JPG saja, ini kurang lebih maksimal 4 foto saja Bapak Ibu. Jadi sebenarnya simpel Bapak Ibu. Ini setelah punya ATM kan, karena ada beberapa temanmu itu kan nggak ada ATM-nya. Ini tinggal diklik aja. Ada kan kamu bisa ngambil satu yang nggak ada ATM-nya kan, yang artinya buku aja nanti. Nah, itu harus monitoring yang akan diisi oleh seluruh sekolah SMA maupun SMK negeri.
Oh iya iya. Nanti Kalau punya terdapat tagihan sekolah dia anu ya, selesaikan dulu ya. kegiatannya sekolah tersebut, Ya. misalkan Ya. sosialisasi, kemudian Anda kan bisa bilang berhadiahnya, kemudian ya. foto-foto Sama dokumentasinya ini saya ya harus diisi oleh seluruh sekolah, SMA maupun SMP negeri. Mudah Bapak Ibu ya, karena ini memang aplikasi sederhana. Nanti kami juga tambahkan di sini ada tanggal pelaksanaan, ini belum kami berikan di sini Bapak Ibu. Tanggal pelaksanaan. Kayak monitoring kayak KMB kan bendino kan Nah, ini bagaimana dengan rekapitulasi? Ini juga ada sosialisasi ini pasti di sini sosialisasi ya. Sekolah kan sosialisasi. Wes ya itu nggak perlu ya. Mas. Setelah jenenge Pak Angga Cabe. Apa? Apa jaluk foto? Pak Angga jaluk foto kok. Jaluk foto sing masuk acara. Izin Ibu Titin. Pak Angga. Oh, Pak Angga bener. Oke. Apa sing kene sopir? Pak sopir dhewe lho. Nah, ini Pak sopir kuwi ngirim ning gone Pak Angga. artinya ini Pak dari Angga kene apa Pak Angga? Bapak Ibu tadi yang Terus Pak sudah Angga mengirimkan ini Pak Angga Cabe kan gak ini kan. link monitoring, Oleh apa ada rekap di sini Bapak Ibu. Rekapitulasi seluruhnya, ada presentasi dinas, kemudian nah ini. Enggak bisa kan jadi saya Pak anu. Ayo soalnya yang juga uang Rekapitulasi. Ketika Bapak Ibu sudah memasukkan di sini, sederhana sekali ya Bapak Ibu ya. Baik, sebenarnya itu saja Pak Yanu yang dapat kami sampaikan. Jadi untuk linknya, yang artinya link untuk dashboard ini nanti kami kirimkan melalui surat resmi Bapak Ibu ya, yang memang sudah terfinalisasi ya, dan sudah tervalidkan gitu ya Bapak Agus nih. Nanti untuk hal-hal yang terkait misalnya ada kekurangan dan sebagainya, jadi kita tambahkan setelah kegiatan ini Bapak Ibu. Dan nanti untuk linknya nanti kita kirimkan melalui resmi ke cabang dinas masing-masing, begitu Bapak. Demikian yang dapat kami sampaikan Bapak. Untuk itu kami kembalikan kepada MC Maturnuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Bu Titin dan juga Bapak Agus. Baik, untuk selanjutnya Bapak Ibu kita masuk ke materi yang selanjutnya. Untuk tanya jawab nanti kita akan buka setelah materi ini ya Bapak Ibu ya. Untuk materi selanjutnya pendalaman juknis serta penetapan rayon dan daya tampung SPMB Jawa Timur tahun 2026 yang akan dibawakan oleh Bapak Kasih Pengembangan dan Produksi Bapak Ari SPDM kepada beliau. Ini masalah sosialisasi harus dikumpulin Pak. Iya, harus dijadwalkan berarti. Oke, hasil sekolah-sekolah kon. Kon nganu apa jenenge kuwi kan jangan sampai ini kan wis strategi dikumpulin mau to. Pasti gitu. Selamat siang Bapak Ari. Sekolah-sekolah wis dibuka. Bapak Ari, apakah sudah bisa masuk di Zoom atau sudah bisa bergabung? Baik, Bapak Ibu mohon ditunggu sebentar ya Bapak Ibu ya. Kita masih menunggu untuk Bapak Ari Suprapto bisa bergabung bersama kita. Dan mungkin kalau ada pertanyaan mungkin bisa nanti disiapkan Bapak Ibu ya. Kita nanti akan membuka pertanyaan setelah materi yang terakhir. Yang kita akan utamakan yang raise hand terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya.
Baik, ini sepertinya sudah bergabung. Ini bisa kita lihat di layar, Bapak Ibu. Apakah mungkin Bapak Aris Prapto sudah bisa dinyalakan? Oke, terima kasih Mas Yanu. Ya, sama-sama Halo. Bapak. Ya, Bapak, sudah terdengar suaranya? Tadi suaranya Pak Aris. Pak Aris suaranya mati tuh. Silahkan Bapak Aris sudah bisa untuk audio sama share screen-nya sudah nyala. Oke, Sudah sudah ya. tampil. Sudah. Oke, mohon maaf sebelumnya Mas Yanu dan Bu Bapak semuanya terkendala teknis. Ya, Oke. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala UPTTIKP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, yang saya hormati Bu Bapak Kepala Cabang Dinas Wilayah di Jawa Timur, yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri se-Jawa Timur. Mohon izin, berikut kami sampaikan apa saja sih nanti yang akan dimasukkan ke dalam dashboard sosialisasi SPMB oleh Satuan Pendidikan di Jawa Timur ini, Ibu Bapak. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Titin aplikasinya. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang sekiranya apa-apa yang perlu Bapak Ibu siapkan saat sosialisasi nanti, sampai dengan memasukkannya di dalam aplikasi. Yang pertama, Ibu Bapak, sasarannya yang pertama adalah orang tua atau wali calon murid baru. Yang kedua, calon murid baru itu sendiri. Yang ketiga adalah kepala satuan pendidikan SMP atau sederajat. Yang keempat bisa juga panitia SMP, SPMB, atau operator atau guru yang menjadi panitia di SMP atau MTS sederajat. Itu adalah sasarannya. Jumlah peserta tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala UPT bahwa minimal sama dengan jumlah daya tampung kelas 10 untuk tahun ajaran 2026-2027. Tempat dilaksanakan di sekolah Bapak Ibu semuanya. Tadi juga disampaikan oleh Bapak Kepala UPT bahwa tentang waktunya pelaksanaannya bisa sendiri-sendiri atau dalam satu kabupaten kota itu bersamaan di beberapa tempat. Waktu pelaksanaan kalau bisa Ibu Bapak itu paling lambat tanggal 9 Mei 2026. Kenapa kok 9 Mei? Karena tanggal 11 Mei 2026 itu sudah dimulai pra pendaftaran, yaitu entry nilai rapot, verifikasi dan pembetulan nilai rapot yang dilakukan oleh kepala sekolah SMP atau sederajat. Sementara dashboard sosialisasi itu sendiri nanti akan dipantau langsung Bapak Ibu oleh Kepala Dinas Pendidikan, karena memang ini permintaan dari Bapak Kepala Dinas untuk menyediakan dashboard untuk khusus sosialisasi SPMB di tahun 2026 ini. Data yang diinputkan tadi sudah juga disampaikan oleh Mbak Titin, Bu Titin, bahwa yang pertama hari dari tanggal pelaksanaan. Ini Ibu Bapak bisa ngetik di sana atau dalam bentuk milih nanti harinya kapan, tanggalnya berapa, itu jelas. Terus jumlah peserta. Ya, jumlah peserta ini tinggal entry aja. Tadi jumlah pesertanya adalah minimal sama dengan daya tampung kelas 10 untuk SPMB tahun ini. Terus foto daftar hadir peserta sosialisasi dan foto dokumentasi pelaksanaan sosialisasi. Tidak usah banyak-banyak Bapak Ibu, bisa 4-6 foto dokumentasi yang bisa diunggah di dalam aplikasi tersebut. Materi sosialisasi yang jelas tentang Permendikbud nomor 3 tahun 2025 tentang SPMB, terus penetapan wilayah rayon, penetapan daya tampung. Yang lebih penting Ibu Bapak adalah Juknis SPMB Jatim tahun 2026. Meskipun kemarin Ibu Bapak sudah mengikuti sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan. Untuk itu bisa juga Bapak Ibu menggunakan materi yang sudah kami sampaikan ke Bapak Ibu semuanya melalui PowerPoint atau dalam bentuk PDF.
Terus aplikasi SBM online itu juga sudah ada di dalam web Bapak Ibu. Terus hal yang dilarang itu juga ada dalam Juknis, itu juga bisa disampaikan. Ini khusus untuk sosialisasi yang dilakukan oleh satuan pendidikan Bapak Ibu masing-masing. Nah, sementara media sosialisasinya yang jelas Dinas Pendidikan mewajibkan untuk semua satuan pendidikan, baik itu SMA maupun SMK negeri, melakukan secara tatap muka, Bapak Ibu, di satuan pendidikan Bapak Ibu khususnya. Ya, ini di SMP, MTS, dan sederajat ini jika memang Bapak Ibu diundang, misalkan ada SMP atau MTS mengundang Bapak Ibu semuanya untuk mensosialisasikan juga tidak apa-apa. Tapi yang jelas wajibnya adalah di satuan pendidikan Bapak Ibu masing-masing. Terus ini juga bisa ditambah dengan sosialisasi melalui media sosial milik sekolah Bapak Ibu atau websitenya di sekolah Bapak Ibu. Papan pengumuman bisa dalam bentuk banner atau spanduk dan media massa di daerah Bapak Ibu, serta kanal informasi yang lain yang bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat. Nah, ini khusus untuk daya tampung Bapak Ibu. Terima kasih kami sampaikan kepada semua Bapak Ibu Kepala SMA Negeri di Jawa Timur dan Bapak Ibu operator baik SMA maupun di Capdin, bahwasannya daya tampung Dapodik untuk jenjang SMA sudah selesai dan final, Ibu Bapak. Artinya final berarti sudah tidak bisa berubah lagi karena daya tampungnya Dapodik ini untuk jenjang SMA sudah diserahkan ke Kementerian MP. Ya. Dan insya Allah data-data itu semuanya sudah dientrikan ke dalam Dapodik sekolah Bapak Ibu masing-masing. Untuk itu, Bapak Ibu untuk jenjang SMA, insya Allah daya tampung untuk Dapodiknya udah selesai. Daya tampung untuk Dapodik ya Bapak Ibu ya, belum daya tampungnya untuk SPMB beda. Nah, untuk jenjang SMK, kemarin sudah kami sampaikan nota dinas bahwasannya operator SMK atau Bapak Ibu Kepala Sekolah SMK bisa melakukan usulan daya tampung melalui aplikasi Bapak Ibu. Aplikasi sudah dibagikan, yaitu aplikasinya daya tampung.tikpjatim.com. Jadi Ibu Bapak di sana tinggal mengisikan kira-kira berapa usulan rombel yang akan diterima di SPMB tahun 2026 ini. Dasarnya adalah kelas 12 maupun kelas 10 yang saat ini. Contoh, media kelas 10-nya 2 rombel, konsentrasi media ya maksud kami, terus di kelas 12-nya 1, maka Ibu Bapak bisa mengusulkan maksimal 2. Jika yang diusulkan lebih dari 2, maka Ibu Bapak wajib untuk melengkapi dengan proposal. Ya, dan semuanya dilakukan melalui aplikasi ya Ibu Bapak. Kami tidak menerima dalam bentuk soft copy atau hard copy, semuanya melalui aplikasi. Nanti kalau udah final baru dicetak oleh cabang dinas untuk ditandatangani oleh kepala cabang dinas. Nah, sebenarnya usulan daya tampung ini sesuai dengan nota dinas yang udah dikirim, itu paling akhir adalah tanggal 28 April kemarin. Tetapi masih ada beberapa SMK yang belum mengisi sama sekali di semua konsentrasi yang dimiliki oleh sekolah itu. Gitu. Untuk itu, kami dari tim teknis UPTTIKP yang menangani tentang daya tampung, kami kasih kesempatan Ibu Bapak terakhir tanggal 30 April 2026 pukul 15. Jika sampai tanggal 30 April pukul 15 belum juga diisikan, mohon maaf, maka Dinas Pendidikan akan menggunakan daya tampung kelas 10 tahun ajaran 2025-2026 di masing-masing konsentrasi kalian yang diusulkan oleh Bapak Ibu semuanya. Itu bagi yang daya tampung untuk konsentrasi kalian tambah. Ya. Jika ada konsentrasi kalian yang baru,
itu Dinas Pendidikan untuk sementara hanya mengakomodir 1 rombel Ibu Bapak. Jadi jika di sekolah Ibu Bapak semuanya mengusulkan untuk konsentrasi keahlian baru, maka hanya 1 rombel, dan itu wajib untuk dilengkapi dengan yang pertama adalah proposal, yang kedua adalah surat izin operasional dari konsentrasi keahlian yang baru itu. Itu ya Bapak Ibu. Dan semuanya juga melalui aplikasi. Nah, saat ini Bapak Ibu sedang dilakukan verifikasi baik oleh cabang dinas, operator di cabang dinas maupun tim teknis khusus yang menangani daya tampung di Dinas Pendidikan. Jadi saat ini sedang kami lakukan verifikasi Ibu Bapak, ya. Jadi gini, cabang dinas wajib untuk memverifikasi dengan cara menuliskan 3 hal yang ada dalam aplikasi. Jika semuanya sesuai, ya persyaratannya ada, terus jumlahnya sudah sesuai kelas 10 atau kelas 12, maka cabang dinas cukup menuliskan disetujui semuanya. Tapi jika meskipun memenuhi syarat, ya, terus sesuai dengan kelas 12 atau kelas 10, kalau misalkan cabang dinas, kepala cabang dinasnya misalkan ada pertimbangan lain tidak menyetujui, maka operator cabang dinas itu wajib untuk menuliskan disetujui hanya berapa rombel gitu. Hanya berapa rombel, misalkan tadi 2 gitu ya. Tapi karena suatu hal dengan alasan tertentu, maka kepala cabang dinas hanya menyetujui 1 rombel, maka operator cabang dinas hanya menulis 1 rombel. Terus yang ketiga, bisa ditolak juga. Ditolak ini jika tidak memenuhi persyaratan. Artinya mengusulkan tambah rombel tetapi tidak mengumpulkan atau tidak dilengkapi dengan proposal, maka operator cabang dinas berhak untuk menolak. Kalau ditolak artinya apa? Artinya rombel yang setuju adalah sesuai dengan rombel awal, artinya rombel kelas 10. Itu Bapak Ibu ya, untuk Bapak Ibu semuanya. Yang ketiga, tadi sudah bahwa saat ini kami dari tim teknis yang ngurusi daya tampung sedang melakukan verifikasi untuk daya tampungnya SMK ini. Laporan dari tim kami per pukul 7.30, ya, per pukul 7.30 tadi pagi, ada beberapa cadin yang belum mengisi rekomendasi. Artinya sekolah-sekolah ini sudah mengisi, tetapi belum direkom oleh cabang dinas. Yaitu ada SMK Negeri 1 Banyuwangi, konsentrasi keahliannya seni tari, SMK Negeri 2 Lumajang kuliner, SMK Negeri 2 Lumajang tata kecantikan kulit dan rambut, SMK Negeri 1 Purwoasri, teknik pemanasan, tata udara dan pendinginan, SMK Negeri 1 Semen, ada akuntansi dan teknik sepeda motor, ada SMK Negeri 1 Delanggu, desain komunikasi visual dan perhotelan, SMA Negeri 1 Soko Mojokerto, tata kecantikan kulit dan rambut, SMA 1 Bagor, teknik permesinan, SMA 1 Robatal, desain komunikasi visual, SMA Negeri 2 Sampang, agribisnis pengolahan hasil pertanian, SMA Negeri 10 usaha layanan wisata, SMK Negeri 13 ada 2, yaitu desain komunikasi visual dan teknik pemesinan, SMK Negeri 1 Suruh, teknik pengelasan, dan SMA Negeri 1 Panggul, agribisnis perikanan air tawar. Ini sekolah udah mengisi, tapi operator cabang dinas belum mengisi rekomendasinya. Berikutnya, kalau ini Ibu Bapak, data SMKN yang belum mengisi usulan daya tampung. Artinya, konsentrasi keahlian semua yang ada dalam SMK tersebut belum diisi sama sekali, yaitu ada SMK Negeri 1 Gelaga, SMA Negeri 2 Tegalsari, SMA Negeri Kalibabru, SMA Negeri Sekar, SMA Negeri 5 Jember, SMK Negeri 1 Kertosono, SMA Negeri 1 Propo, SMA Negeri 1 Buduran, SMK Negeri 1 Jabon, SMK Negeri 1 Sidoarjo, SMA Negeri 2 Buduran, SMA Negeri 3 Buduran, SMK Negeri 12 Surabaya, SMK Negeri 5 Surabaya, SMK Negeri 6 Surabaya, SMK Negeri 8 Surabaya,
Untuk Tulungagung ada SMK Negeri 1 Bandung, Negeri 1 Boyolangu, Negeri 1 Pagerwojo, Negeri 1 Rejotangan, SMA Negeri 1 Tulungagung, SMA Negeri 2 Boyolangu, dan SMA Negeri 2 Tulungagung, serta SMA Negeri 3 Boyolangu. Untuk itu, Ibu Bapak Kepala SMA SMKN yang belum mengisi usulan daya tampung, kami tunggu hari ini dan paling terakhir besok, Ibu Bapak. Daya tampung SPMB lah. Kalau tadi itu daya tampungnya Dapodik, Bapak Ibu. Kalau daya tampung Dapodik itu mengikuti standar pengelolaan, yaitu maksimal 36 untuk setiap rombel, dan untuk SMA maksimal 36 untuk dalam satu pendidikan, untuk SMK 72 rombel. Nah, untuk daya tampung SPMB tahun 2006 ini tidak jauh beda dengan daya tampung saat SPMB di tahun 2025, yaitu kami Dinas Pendidikan masih mengakomodir jika di sekolah Bapak Ibu semuanya kelas 10-nya berdasarkan analisa yang Bapak Ibu lakukan bersama tim kurikulum itu ada yang tidak naik kelas. Monggo kami persilakan, memang kalau ada yang tidak naik kelas, prediksinya berapa, nanti dimasukkan dalam aplikasi juga Ibu Bapak. Jadi daya tampung SPMB untuk tahun 2026 ini adalah daya tampung Dapodik tadi, ya. Misalkan kelasnya rombelnya 10, daya tampung Dapodik 36 per rombel, maka 360. Prediksi yang tidak naik kelas di kelas 10 tahun ajaran sekarang 2025-2026 10, maka daya tampung SPMB adalah 360 dikurangi 10 sehingga 350. Itulah daya tampung SPMB tahun 2026. Sehingga nanti kota di masing-masing jalur dasarnya adalah 350, bukan 360, tapi 350. Gitu ya Pak Ibu ya. Jadi monggo kalau memang di sekolah Ibu Bapak diprediksi sesuai dengan analisa yang Ibu Bapak lakukan, ada yang nggak naik kelas untuk kelas 10, maka dipersilakan. Dan jumlah berapa murid yang nggak naik kelas itu bisa diinputkan atau bisa dimasukkan dalam aplikasi penetapan daya tampung. Ya, jadi nanti setelah selesai verifikasi daya tampung untuk SMK berdasarkan Dapodik, maka kami dari tim teknis daya tampung TIKP, ya UPT TIKP yang menangani SPMB Jawa Timur akan menginfokan lagi untuk aplikasi yang bisa diisi oleh Ibu Bapak semuanya, berapa yang tidak naik kelas. Ya. Tapi pelaksanaannya setelah selesai verifikasi daya tampung SMK ya Bapak Ibu. Nah, setelah dinyatakan final, ya, jadi artinya setelah Ibu Bapak mengisikan berapa jumlah murid kelas 10 sekarang yang tidak naik kelas, maka kami dari tim daya tampung SPMB Jawa Timur akan memfinalkan. Tapi sebelum memfinalkan, biasanya Ibu Bapak kami beri kesempatan untuk mengkoreksi kembali. Seperti ke SMA kemarin, SMK itu SMA sampai 3 kali ya Ibu Bapak sampai sebelum final. Di SMK pun juga begitu. Jadi sebelum difinalkan, maka data itu kami kembalikan lagi ke satu pendidikan masing-masing untuk dikoreksi. Apa udah betul atau belum gitu. Nah, kalau udah final, maka daya tampung tersebut akan ditetapkan oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah masing-masing dan dilengkapi dengan surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak SPTJM yang ditandatangani oleh Kepala Cabang Dinas. Nah, semuanya dilakukan melalui aplikasi. Jadi semuanya melakukan aplikasi, kami tidak menerima dalam bentuk file hard copy maupun soft copy. Jadi semuanya melalui aplikasi, baik nanti SPTJM-nya di print out terus ditandatangani oleh Kepala Cabang Dinas maupun penetapan daya tampungnya juga gitu, semuanya dalam bentuk PDF yang diambil dari data-data yang ada dalam
aplikasi. Itu Bapak Ibu ya untuk daya tampung. Terus untuk penetapan wilayah rayon, alhamdulillah untuk tahun ini ternyata tidak banyak wilayah cabang dinas yang berubah, baik itu yang berubah rayon di sekolahnya maupun yang berubah itu di desa atau kelurahannya. Kalaupun ada, kami dari tim UPT IKP yang menangani wilayah rayon selalu berkomunikasi dengan operator cabang dinas dan dengan kepala sekolah, di mana daerah-daerah itu yang menangani yang ada perubahan rayon, baik rayon SMA-nya maupun rayon desanya. Sama dengan daya tampung Bapak Ibu, kalau sudah dinyatakan final, ada persetujuan antara cabang dinas oleh operator kepala akan difinalkan rayon itu juga. Sampai hari ini banyak masyarakat yang menanyakan tentang rayon-rayon ini Bapak Ibu. Dengan harapannya kalau bisa nanti selesai baik rayon maupun daya tampung Bapak Ibu. Ini yang bisa sampaikan untuk tambahan ya, terutama pengisian dashboard sosialisasi SPMB yang dilakukan oleh sekolah ibu bapak semuanya, maupun penetapan daya tampung dan penetapan wilayah rayon. Satu hal lagi Bu Bapak yang perlu kami sampaikan hubungannya dengan pengambilan PIN. Jadi gini, saat ambil PIN nanti, ya, saat ambil PIN, murid atau calon murid itu diminta untuk memilih status kakak Bapak Ibu, status kakak, ya. Status kakak itu ada 4 nanti, ada kakak murni, ya, ada SKD mutasi, ada SKD bencana alam atau sosial, ada SKD pondok atau yayasan. Nah, jika anak ini memilih kakak asli, maka anak ini berhak untuk memilih semua jalur, Bu Bapak. Semua jalur yang ada dalam SPMB Jawa Timur, mulai jalur afirmasi, mutasi, lomba, prestasi nilai akademik, ya, termasuk domisili itu bisa semuanya. Termasuk kalau anak ini memilih SKD bencana alam atau sosial dan SKD pondok, maka dia bisa memilih semua jalur. Tetapi perlu hati-hati Ibu Bapak, jika anak ini atau orang tua memilih SKD mutasi, ini yang perlu ditekankan kembali nanti, betul-betul tekankan kepada orang tua atau anak yang mau daftar itu. Karena apa Ibu Bapak? Karena SKD mutasi, kalau dia klik SKD mutasi, maka anak ini hanya bisa daftar di jalur mutasi orang tua saja. Ini yang bahaya. Jadi sekali lagi, jika saat melakukan verifikasi di sekolah Ibu Bapak, ternyata dijumpai anak ini ngeklik dalam aplikasi itu SKD mutasi, dipastikan anak ini tidak bisa daftar selain jalur mutasi. Ya, selain jalur mutasi. Ya. Nah, untuk itu dipastikan lagi melalui operator di sekolah Ibu Bapak untuk menanyakan lagi kepada orang tua atau ke anaknya, betulkah anak Bapak atau anak yang bersangkutan itu memang memilih jalur mutasi atau hanya menggunakan SKD mutasi. Itu ya, Ibu Bapak, itu yang perlu kami sampaikan. Karena apa? Tidak ada perpanjangan pengambilan PIN, Ibu Bapak. Jadi kalau anak mengambil PIN secara mandiri terakhir 9, tapi kalau anak melakukan verifikasi di sekolah Ibu Bapak itu terakhir tanggal 10. Sementara tanggal 11 Juni itu sudah tahap pertama SPMB, yaitu tahap domisili. Nah, apalagi sekarang domisili ditaruh di tahap 1. Jadi kalau anak ini memilih SKD mutasi, dipastikan anak ini tidak bisa mendaftar di tahap 1, yaitu jalur domisili. Ya, itu yang perlu kami tekankan. Terus yang kedua, saat verifikasi, karena nilai rapot ini digunakan di banyak jalur dan merupakan
prioritas utama di jalur domisili dan jalur nilai prestasi akademik, ya, yang domisili 60% rapot, 40% TKA untuk lulusan 2026. Kalau lulusan sebelum 2026, 60% rapot dan 40% indeks sekolah asal saat SPMB 2025, termasuk nilai prestasi akademik. Untuk itu, Bapak Ibu, di Juknis memang tidak dituliskan bahwa anak ini membawa rapot saat ambil PIN. Tapi secara Juknis itu pun sendiri, karena di Juknis sudah dituliskan bahwa semua data dan dokumen yang diinputkan dan yang diunggah oleh peserta didik atau murid saat ambil PIN secara mandiri itu wajib untuk diverifikasi dan divalidasi oleh sekolah, baik SMA maupun SMK. Artinya apa? Data-data dan dokumen yang diunggah itu wajib untuk diverifikasi. Misalkan data individu, nama, tempat tanggal lahir, NSN, MNS, dan seterusnya. Terus data alamat, domisili, alamat rumah, kecamatan, dan seterusnya. Dan tidak lupa adalah data nilai rapot, itu pun juga wajib untuk diverifikasi. Nah, untuk itu, dokumen yang harus dibawa pun itu juga harus diverifikasi. Karena rapot, maka yang dibawa harus rapot fotokopi yang dikumpulkan dan ditunjukkan aslinya untuk diverifikasi oleh operator. Itu ya Bapak Ibu, itu yang bisa kami sampaikan. Untuk tambahan saja, karena ambil PIN jujur aja dimulai tanggal 28 Mei ya. Jadi semoga kegiatan mulai dari entry raport, mengambil PIN pendaftaran sampai nanti daftar ulang untuk SPMB-nya Jawa Timur tidak ada kendala, berjalan lancar, masalah pun tidak ada. Kalaupun ada, tentunya bisa diselesaikan di tingkat satuan pendidikan, yaitu sekolah ibu bapak sendiri. Sekarang itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ari. Kita masuk ke tanya jawab ya Bapak Ari ya. Dan juga Bapak Ibu semuanya, ini sudah kita buka untuk pertanyaannya. Sudah ada beberapa yang tanya ya Bapak Ibu ya. Bapak materi dulu. Bapak Hananto Eko Nugroho, silahkan mungkin bisa dinyalakan mic-nya Bapak. Ya, silahkan Bapak. Iya Pak, izin mohon maaf Pak, terkait dengan kuota dari siswa ADEM, itu kan sudah masuk di tahap afirmasi ya Pak, yang tidak salah. Ya. Siswa ADEM, ya. Itu terus datangnya siswa ADEM itu kan setelah kegiatan SPMB, seperti itu. Setelah kegiatan SPMB, apakah itu nanti akan ada tambahan kuota atau bagaimana Pak sebaiknya untuk siswa ADEM ini? Baik, cukup itu saja? Iya Pak, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bapak Ananto. Silahkan Bapak Ari, mungkin bisa direspon. Halo, Mas Ya, Bapak Yani? Ari. Oke. Untuk ADEM, memang selama ini datang di sekolah atau satuan pendidikan itu setelah SPMB berlangsung ya. Oke, tidak apa-apa Bapak, tidak apa-apa kalau memang ini ada siswa ADEM yang masuk di sekolah ibu bapak setelah SPMB ya. Misalkan nanti melebihi dari 37, 36, nanti akan kami komunikasikan dengan BBPMP. Memang itu di luar wewenang kami, di luar wewenang dari Dinas Pendidikan, itu adalah programnya pusat Bapak Ibu. Ya, jadi intinya kuota untuk ADEM tidak mengurangi kuota untuk SPMB yang Bapak Ibu laksanakan saat berlangsung, gitu. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ari atas jawabannya.
Dan kami juga mengingatkan Bapak Ibu untuk yang belum absen ya, bisa untuk klik ada di link chat tadi. Silakan untuk bisa mengisi Google Form-nya. Dan untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Yazid Kediri. Ya, silakan bisa di-on-kan mic-nya Bapak. Ya, terima kasih Mas Yanu. Ya, Ada dua sama-sama. pertanyaan yang ingin saya sampaikan, Bapak Ibu. Yang pertama, untuk sosialisasi, apakah memang harus sebelum tanggal 9 ya? Karena kita juga belum tahu jadwal kelas 9 SMP. Itu kegiatannya masih ada ujian atau apa, kita belum tahu. Sedangkan tanggal 9 sudah kurang 1 minggu, kira-kira kurang 1 minggu lagi. Sementara untuk pengambilan PIN itu masih nanti tanggal 28. Kemudian yang kedua, untuk jalur mutasi, apakah ada nanti kesempatan untuk mengambil PIN ulang? Karena misalnya daftar lewat jalur mutasi, kemudian tidak diterima, kemudian ingin mengambil PIN lagi sesuai dengan KK. Itu saja Mas Yanu, terima kasih. Ya. Berarti kakaknya Jawa Timur ya Bapak Yazid ya? Betul, ya. Baik. Cukup 2 ini ya Bapak Yazid ya. Baik, silahkan Bapak Ari. Oke, terima kasih Mas Yanu. Untuk yang pertama, sosialisasi 9 Mei. Ini harapannya begitu ya Mas Hasid, 9 Mei. Kenapa kok 9 Mei? Karena 11 Mei itu udah mulai entry raport. Artinya, misalkan sosialisasi itu dilaksanakan sebelum 9 Mei, paling enggak pengetahuan operator SMP atau siswa itu sendiri tentang apa namanya entry raport itu sudah dapat penjelasan gitu loh. Itu harapannya seperti itu. Tapi kalau memang tidak bisa dan memang ini terpaksa tidak bisa, nggak apa-apa juga. Tapi yang jelas harapannya 9 Mei itu sudah selesai. Tapi kalau itu tadi memang ada hal tertentu yang menyebabkan tidak bisa 9 Mei, setelahnya nggak apa-apa. Yang penting tidak sampai dengan saat pengambilan PIN, yaitu tanggal 28 Mei 2002. Gitu ya. Terus yang kedua tentang mutasi, tadi udah kami jelaskan dan berkali-kali kami sampaikan, memang ini yang selama ini terjadi banyak masalah, ya. Intinya PIN itu hanya diambil sekali sesuai dengan Junis, jadi PIN itu hanya diambil sekali. Khusus untuk anak yang mutasi, anak yang milih jalur mutasi dan menggunakan SKD mutasi, maka dipastikan dia tidak bisa daftar selain SKD mutasi. Ya, jadi kalau anak ini sudah dikasih tahu oleh operator, oleh kepala sekolah SMP atau SMA-nya didatangi bahwa dia tetap ngotot pakai SKD mutasi, ya udah berarti dia hanya bisa daftar di jalur mutasi orang tua saja. Makanya tadi kan udah kami sampaikan, jangan sampai ini terjadi terus, tidak ada perpanjangan pengambilan PIN, Mas Asid. Tidak ada perpanjangan, ya. Dipastikan tanggal 10 Juni itu udah paling akhir, ya, paling akhir untuk pengambilan PIN. Ya, karena 11 Juni sudah dimulai tahap 1, yaitu tahapnya domisili. Jadi kalau memang tidak diterima, ya udah selesai. Karena ini untuk bisa daftar di SPMB Jawa. Teman-temanmu, gitu Mas Asid. temanmu atau yang Oke, terima kasih. Meskipun kakak Jatim ya Bapak ya. Iya. Ya itu tuh, makanya tadi di awal saat ambil PIN di sekolah yang dituju untuk ambil PIN ditanyai betul gitu. Ambil apa namanya? Pak, betul nggak pakai SKD mutasi? Kalau SKD mutasi itu nanti apa namanya? Dampaknya seperti ini gitu. Oh ya. Mas Yanu. Baik. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ari. Selanjutnya Ibu Siti Widianti. Silahkan bisa di-on-kan mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, perkenalkan saya Ibu Yanti, saya dari SMKN 1 Turen. Terkait dari sosialisasi ini tadi, ada 2 hal yang mau saya tanyakan. Yang pertama,
Untuk sosialisasi ke SMP, kebetulan di SMKN 1 Turen mendapat undangan dari beberapa SMP, Bapak, dan sudah kita lakukan. Cuman yang ada dokumentasi saja, jadi belum sampai ke daftar hadir. Pada waktu Sudah pelaksanaan diambil uangnya. sosialisasi itu mulai dari Nanti kalau ada pengamanan PIN, apa jalur untuk sekolah kekurangan pendaftaran, dan dilengkapi ya. semuanya yang saya dapatkan dari Surabaya itu sudah saya sampaikan ke anak-anak SMP yang kita mendapatkan undangan. Tapi Ya, untuk ya. laporan tadi, itu untuk yang apa daftar hadir itu saya tidak membuat, tapi dokumentasi ada semua. Kemudian yang kedua, ini kemarin kebetulan ada warga sekitar atau ada masyarakat yang bertanya ke SMKN 1 Turen. Jadi ada siswa yang berminat sekolah di SMKN 1 Turen, tapi kakaknya itu Jawa Tengah. Tetapi ayah dan ibunya sudah domisili di Turen, tetapi anaknya itu masih di Jawa Tengah. Lah, beliau tidak mengetahui kalau misalkan harus mutasi ini apa kakak. Terus beliau bilang atau bertanya, apakah bisa kalau seperti itu sekolah di SMK 1 Turen? Seperti itu Bapak. Terima kasih banyak sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti. Baik, silahkan Bapak Ari. Sudah kerja semua. Oke, untuk pertanyaan pertama, di sini masih ada Bapak Kepala Tinggi, mohon izin Bapak Agus. Untuk yang pertama tadi ternyata SMK N Turen ya, ini ternyata sudah diundang oleh beberapa SMP sekitar untuk melakukan sosialisasi di SMP-nya masing-masing. Dokumentasi sudah ada, tapi tinggal daftar hadir yang belum sempat untuk mendapatkan itu semuanya. Nanti mohon arahan dari Bapak Agus, Pak OPT. Terus yang kedua tentang kakaknya Jateng, orang tua domisilinya di Turen atau di Malang gitu ya. Apakah anak ini bisa sekolah Turen? Ini Bapak semuanya bahwa prinsip bisa ikut SBMP-nya Jawa Timur itu adalah kakaknya wajib untuk di Jawa Timur. Jadi kakaknya wajib untuk Jawa Timur atau kakak luar Jawa Timur, dalam ini Jawa Tengah mungkin, yang langsung berbatasan dengan Jawa Timur. Jadi kalau kakaknya luar Jawa Timur, Jawa Tengah misalkan, yang langsung berbatasan dengan Jawa Timur, maka anak-anak tersebut bisa sekolah di Jawa Timur. Terutama untuk SMK. Kalau SMK ini tidak dibatasi dengan kakak, artinya misalkan kakaknya Pacitan bisa sekolah juga di Turen. Itu kalau SMK. Tapi kalau SMA memang dibatasi sesuai dengan jalurnya masing-masing. Ini Bu, saudara itu. Untuk Bapak Kepala PT. Tapi kan ini kan jaga tekstual artinya dari beberapa teman-teman kepala sekolah, saya pikir tidak hanya Ibu saja, tapi ada beberapa yang sudah melakukan sosialisasi di awal. Kalau memang record terkait dengan apa itu daftar hadir belum tercukupi, saya pikir dengan bisa mengkomunikasikan dengan kepala sekolah untuk membuat daftar hadir yang berlaku surut, paling tidak mereka tahulah siapa kemarin yang ikut sosialisasi dan tidak. Sehingga nanti itu tidak menjadi kendala yang bisa dengan sertakan kepada kami melalui dashboard yang sudah kami siapkan. Yang berikutnya dari pertanyaan sebelumnya tadi Pak, memang kita harus melakukan beberapa penyesuaian dengan agenda yang ada di SMP. Memang tanggal 9 itu idealnya sudah tersosialisasikan, sehingga nanti ketika masih ada kekurangan pahaman masyarakat terkait juknis, masih ada cukup waktu untuk bisa melakukan beberapa sosialisasi kembali kepada masyarakat. Kita hanya tinggal menunggu respon dari masyarakat seperti apa itu. Jadi saya pikir masih bisa dilaksanakan dan menyesuaikan dengan kondisi SMP yang ada di lingkungan Panjenengan semua. Saya yakin Panjenengan nanti akan bisa mengkomunikasikan dengan kepala sekolah yang ada di sekitar sekolah Panjenengan. Itu Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bapak Agus.
Baik Bapak Ibu, kita Nanti kalau lanjutkan bujuku ya untuk kaget Pak. pertanyaan Ini kan selanjutnya. kemungkinan Bapak Pak itu Mugono, kebijakan silakan BKD ini bisa kabupaten. Gitu ya. diteruskan Yuk, Ini pertanyaannya. kan BKD Bentar kabupaten. Mas Janu, Harga yang sudah gak wani ya. terkait dengan pertanyaan Ibu tadi yang dari Makanya Jawa gue Tengah. Pak Ari, tadi itu kok berarti anu satu-satunya jalan apa kalau jenis ngomong mereka aku mau ikut apa sekolah di segala Jawa gala Timur apa jenis berarti downloadnya harus taspen dong. Abang minta sampai lo surat gini keterangan taspen domisili aku. dan daftarnya Iki hanya langsung melalui jalur dipotong. domisili. Jadi Demikian Pak Ari. kacang nganu aku pakai tak. Mohon izin Aku lo tak Bapak, nganu ning Ya, taspennya untuk daftar di masuk nganu syarat kakak mulai itu yang pertama kan Permai. kakak mulai asli. ya, mulai Kakak aslinya juga harus Jawa apa jenenge Timur. tergabung lah Kalau ini tidak kakak Jawa teregistrasi mulai Timur, maka dipastikan anak ini tidak bisa sekolah di Ini kan Jawa Timur, ditawani kalau sampai kecuali usianya kok kalau anak ini kurang rencananya belum mau daftar mutasi, Iya, jalur Pak. mutasi. nah, Jalur Iya. mutasi pun Ini anak saya ini harus saya rekam orang tuanya saya harus upload mutasi ke Jawa Timur. biar dipelajari. Mutasi ke Jawa Timur Iya, boleh dan biar konsen. dilengkapi juga dengan surat keterangan apa namanya SKD, surat keterangan pindah domisili atau surat keterangan domisili yang sekarang cukup dikeluarkan oleh kepala desa atau lurah. Biasanya Pak Kadiswi Siapa yang mengeluarkan? Yaitu yang dituju. Gak Jadi ngomong, daerah yang dituju. mampir-mampir, Misalkan dari Jawa Tengah atau Jawa Barat ke Duren, maka orang tua ini harus punya surat tugas mutasi dari perusahaannya atau dari instansinya dari Jawa Barat ke Duren. Dan orang tua ini juga harus mengurus namanya SKD, surat keterangan domisili, yang di Duren itu yang cukup dikeluarkan oleh kepala desa atau lurah. Begitu Bapak. Itu Mas. Baik, baik. Terima kasih. Saya kira sangat jelas ya tadi Ibu Siti ya untuk jawaban dari Bapak Agus dan juga Bapak Ari. Untuk selanjutnya Bapak Mugono, silahkan. Iya, matur nuwun Mas. Nggih. Mas Ari mau tanya, ada dua. Yang pertama, daya tampung SPMB adalah daya tampung Dapodik dikurangi prediksi jumlah murid tidak naik kelas untuk kelas 10 tahun ajaran 2025-2026. Nah, kalau kita memprediksi yang tidak naik itu kan menunggu rapat pleno kenaikan kelas. Contoh prediksi kita 10. Kemudian setelah rapat pleno yang dinyatakan tidak naik 5. Kemungkinan itu kan bisa jadi melebihi daripada daya tampung yang ada. Bermasalah enggak sekolahan saya nanti terkait dengan yang seharusnya tiap kelas diisi 36 tapi melebihi seperti 37 ada 5 kelas dan sebagainya itu. Yang kedua, pengambilan PIN Mas Ari. Di SMA 12 Surabaya kemarin itu orang mengambil PIN itu mulai pukul 2 malam sampai antriannya itu di rel sepuluh itu. Kira-kira nanti pengambilan PIN itu dibatasi atau dihabiskan saat itu juga, hari itu juga. Matur nuwun. Baik. Terima kasih Bapak Mugono. Silahkan mungkin Bapak Ari. Yang pertama saya jawab dulu Mas Janu. Oh, boleh silakan Bapak. Oke, terima kasih Pak Mugono. Terkait dengan kuota tidak naik kelas, tentunya saat ini dalam kondisi waktu dekat ini sebelum rapat kenaikan kelas, mungkin panjenengan sudah ada gambaran dari laporan beberapa wali kelas terkait dengan hasil akademik maupun non-akademik. Dan saya yakin gambaran itu nanti akan bisa menjadi salah satu patokan. Kira-kira memang ada peserta didik yang dimungkinkan tidak naik kelas dan kalau ada jumlahnya berapa. Karena itu harus bisa diantisipasi. Kalau saya lebih baik kalau memang ada kemungkinan itu dilebihkan daripada dikurangkan. Karena kuota tidak naik kelas ini ketika nanti tidak digunakan maka tidak akan menjadi masalah. Tetapi ketika benar-benar digunakan maka nanti ketika berlebih ini juga akan justru menjadi masalah. Jadi sekali lagi tahun ini bahkan 2 tahun yang lalu itu kita sudah tidak bisa main-main lagi dengan Dapodik. Makanya sekali lagi apa yang menjadi himbauan supaya Dapodik itu benar-benar disesuaikan dengan kondisi real yang ada di satuan pendidikan ini benar-benar ditaati. Jadi seperti tahun kemarin kuota tidak naik kelas memang di beberapa sekolah diajukan, tetapi dalam rapat pleno sampai saat ini kami belum pernah menemukan kejadian bahwa kuota naik kelas itu kurang. Jadi artinya apa? Bahkan ada beberapa yang tidak terpakai, hanya sifatnya antisipatif. Saya yakin Kepala Satuan Pendidikan bisa mengkomunikasikan dengan seluruh wali kelas sehingga bisa diprediksi apakah ada di dalam kelas tersebut yang tidak naik kelas. Kemungkinan tidak naik kelas. Demikian. Berikutnya silakan Pak Ari. Oke, terima kasih Bapak
atas jawaban yang pertama. Untuk pengembalian PIN, mohon izin Pak Mugono, untuk tahun ini itu sistemnya beda dengan tahun 2025, Bapak. Yang pertama, jadi sistem akan menyediakan 10 sekolah terdekat dengan alamat peserta didik. Bisa SMA, bisa SMK. Nah, di situ nanti peserta didik akan memilih satu sekolah, bisa SMA atau SMK, untuk tempat dilakukannya verifikasi atau validasi data. Nah, memilih satu saja. Misalkan SMK 12 Surabaya, ya dipilih oleh anak. Ternyata hari itu, nanti kan 28 mulai ambil PIN secara mandiri. Maka anak ini baru 29-nya bisa datang ke sekolah. Lah, ternyata 28 dia milih di SMA 12. Ternyata SMA 12 sudah penuh. Berapa batas maksimal pelayanan PIN di suatu sekolah? Itu 200, Ibu Bapak. Jadi 200 yang bisa dilayani maksimal. Lah, misalkan anak ini ngotot pokoknya mau di SMA 12 saja, maka terpaksa anak ini harus datang ke atau milih ke 12 tapi dapat antriannya tidak di tanggal 29 tapi di tanggal 30-nya karena 29-nya sudah penuh. Atau anak ini bisa memilih di luar SMA 12, SMA 11 atau SMA yang lain gitu. Jadi intinya itu. Terus yang kedua, selain anak ini memilih satu sekolah yang dari 10 sekolah yang disediakan oleh sistem, dalam sistem itu sudah membagi waktunya. Jadi misalkan memilih SMA 12 di tanggal 29-nya, nanti sistem akan membagi per 20 menit kalau nggak salah. Ya, saya mau ngurus PIN di SMA 12, ternyata kebagian pukul 12 sampai pukul 12.20 atau kebagian pukul 13 sampai 13.20. Jadi anak-anak ini sudah ditentukan jamnya, Ibu Bapak. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Pokoknya sama 12 sudah. Datang pagi, datang siang, atau sore, itu nggak ada yang tahu. Tapi sekarang anak ini sudah tahu kapan mereka harus datang untuk mengurus PIN di sekolah yang dia inginkan. Jadi seperti itu, Pak Mugono. Matur nuwun, Mas Ari. Oke, Sangat siap. jelas. Baik, terima kasih Bapak Mugono dan juga Bapak Ari. Untuk selanjutnya Ibu Riris dari Capdin Wilayah Tulungagung, silakan bisa dinyalakan mic-nya. Terima kasih Mas Yanu. Oke, Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ari, ini sebenarnya menambahkan dari Pak Yasid tadi ya terkait dengan sosialisasi. Jadi kami sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan juga Kemenak. Nah, minggu depan ini Dinas Pendidikan dan Kemenak siswa kelas 9 sedang melaksanakan PSAJ. Jadi kalau dari syarat peserta sosialisasi itu kan adalah calon murid baru. Nah, ini kalau tadi misalkan dituntut tanggal 9, nah ini kan berarti murid tidak bisa mengikuti. Tapi tadi sudah dijelaskan oleh Bapak KUPT bahwa kalau memang tidak bisa tanggal 9, menyesuaikan. Tuh, terima kasih. Kemudian tadi ada permasalahan untuk Capdin Tulungagung, untuk jenjang SMK, yaitu terkait daya tampung dan juga upload rekomendasi. Ini untuk isian daya tampung, informasi dari sekolah ini aksesnya belum bisa, jadi tidak bisa login. Jadi mohon izin mungkin dari tim teknis TIKP bisa membantu. Sekolah juga sudah komunikasi. Itu. Baik. Ada Terima lagi Bu kasih. Riris? Ya, sampun. Oke. Ya, baik. Silakan Bapak Ari. Baik, mohon izin. Ini saya Pak Aziz ya izin menjawab tadi pertanyaannya teknis banget ya Bu mengenai masalah akun ya. Sebenarnya akun itu sudah kami berikan lewat
Capdin lewat akun operator ya Bu. Jadi Nggih. mohon dipastikan sudah membagikan akun ini ke sekolah. Sudah dibagi ke sekolah Bu. Sudah, Nah, terus sudah. kalau sudah berarti Nggih. kan kalau nggak bisa login, nah nanti itu Nggih. bisa lapor kami di grup operator ya kan ada operatornya Nggih, yang siap. kami nanti tinggal dilaporkan nanti kami cek apakah perlu di reset atau tidak. Kalau di reset Capdin itu ada fitur untuk reset password sebenarnya Pak. Jadi itu Berarti ya, operator Capdin bisa riset password sendiri Pak Aziz ya? harusnya bisa kemarin sama teman-teman di Palembang sudah disiapkan fitur untuk reset password Riset jika password. memang lupa password. Tapi kan default password kan sudah tahu semuanya kan ada di Sampun, sudah itu tinggi, informasi nanti dari tinggal sekolah. ini. Kita tahunya informasi dari Nanti sekolah tinggal tolong sudah di screenshot dimasukkan. aja Bu. Nah, di situ apakah username ada salah atau error apa kan kami bisa membaca dari itunya, dari errornya gitu. Nggih. Terima kasih. Terus informasi tambahan Pak Aziz untuk daya tampung SMA mohon izin untuk dikoreksi. Ini sudah dikoreksi tadi yang ada catatan tadi pagi di pihak grup sudah kita kerjakan. Mohon izin dikoreksi. Untuk daya tampung SMA mohon izin sudah tidak ada koreksi, sudah ditutup ya Pak Arya. Sudah. Bukan, tadi kesalahan isian. Kesalahan isian harusnya data siswa yang diisikan data rombel itu. Oh yang itu ya Ya, Pak. Untuk jadi di sudah domisi di rayon diperbaiki. ya. Oke ya, kemarin Nggih, memang sudah sempat saya diperbaiki. sampaikan. Tolong aku keliru harusnya kan jumlah siswa Nggih. tapi diisi rombel lagi nanti akan kami Nggih. cek di aplikasi Bu. Terima kasih. Nggih, terima kasih Pak Aziz. Iya. Baik, ya baik. Terima kasih Bapak Ajis dan juga Ibu Riris. Baik, untuk selanjutnya pertanyaan dari Bapak Muhammad Zainuri dari SMA 4 Surabaya. Silahkan, bisa dinyalakan mic-nya. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanyakan dua. Yang pertama terkait dengan sosialisasi Pak. Ini untuk sosialisasi, apakah harus di masing-masing sekolah? Untuk beberapa sekolah yang berada dalam satu kawasan, misalkan kalau di Surabaya SMA Komplek Pak, itu kan berada dalam satu kelurahan, bahkan mungkin satu RT gitu ya. Apakah mungkin itu dilakukan bersama-sama dalam satu forum dengan mengundang beberapa komponen yang ada di sekitarnya? Ya, itu yang pertama. Sehingga nanti seandainya boleh, maka tentu foto, kemudian daftar hadir, kemungkinan beberapa sekolah sama. Ya. Yang kedua, untuk kami apakah bisa mendapatkan materi sosialisasi dari Pak Ari waktu di SMK 2 ya Pak Ari ya? Yang barangkali banyak mungkin membantu untuk kami gunakan ketika sosialisasi. Matur nuwun. Ya, baik. Terima kasih Bapak Zainuri. Silakan mungkin Bapak Ari. Saya yang jawab aja Mas Yano. Silakan Bapak Agus. Terima kasih Pak. Kalau memang teknik sosialisasi menurut panjenengan itu efektif dan efisien, termasuk secara kuantitas jumlahnya terpenuhi sesuai dengan daya tampung di sekolah, maka silakan. Jadi seperti dashboard yang disampaikan Bu Titin tadi, di situ ada tempat atau lokasi sosialisasi. Bisa jadi dilakukan di SMP, bisa jadi Bapak yang mengundang. Makanya di awal tadi saya sampaikan, kalau memang pingin efektif dan istilahnya secara kuantitas itu terpenuhi, maka bisa dilaksanakan secara bersamaan di satuan pendidikan yang ada di lingkungan yang sama. Contoh misalkan di SMA kompleks, misalkan SMA 2, SMA 5, SMA 9, dan lain sebagainya, dilakukan secara bersamaan. Hari Jumat tanggal sekian jamnya sama. Nah, proses registrasinya nanti bisa jadi sekolah itu menyebar semacam Google Form kepada mereka dengan batasan tertentu. Misalkan daya tampungnya 360, silahkan nanti ketika sudah sampai 360, silahkan di-close. Sehingga nanti mereka yang memiliki tiket untuk ikut sosialisasi itu akan berbeda antara yang mengikuti di SMA 5 dengan yang di SMA 2 atau yang di SMA 9. Sehingga harapannya tidak ada satu calon peserta didik atau satu calon wali murid yang ikut di beberapa tempat. Karena memang kita ingin memberikan penyebaran informasi ini kepada beberapa elemen, dan karena keterbatasan juga, sehingga perlu ada pembatasan-pembatasan terkait dengan hal tersebut. Itu yang terkait dengan sosialisasi. Baik, terima kasih Bapak Agus. Kemudian untuk materi kita akan coba share ya Bapak, yang kemarin ada di sosialisasi tersebut, itu kita akan share coba di chatnya, nanti kita akan kirim untuk mungkin materinya. bisa di-share linknya di apa itu namanya, di chatnya itu Mas Janu.
Ya, baik. Baik Bapak, kita siapkan oleh Mbak Upi, nanti kita akan kirimkan. Sudah ya Bapak Ibu ya, untuk materinya ada di kolom chat Bapak Ibu, silahkan bisa untuk di-download. Dan untuk selanjutnya Bapak Budi Hartono, silahkan. Bapak Budi Hartono, apakah masih menyimak kami? Oke, silakan Pak. Penelitian TKA, SMP, SD, SMA, SMA. Saya ngulangin lagi untuk yang mutasi, Pak. Karena kami sudah pakai SKD mutasi, kan tidak bisa daftar di jalur yang lainnya. Solusinya bagaimana untuk yang pakai jalur mutasi? Apakah dia nanti, kalau seandainya dia pakai SKD asli, apakah bisa daftar di jalur mutasi? Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Budi. Mungkin Bapak Ari bisa langsung direspon. Oke, terima kasih Pak Budi. Tadi sudah kami sampaikan untuk khusus yang menggunakan SKD mutasi dalam sistem itu memang sudah tidak bisa daftar jalur lain. Kenapa sih kok SKD kalau orang tua atau siswa itu menggunakan SKD mutasi tidak diperbolehkan? Kalau diperbolehkan Ibu Bapak, jebol Ibu Bapak. Seperti tahun-tahun sebelumnya, terutama yang dekat-dekat dengan SMA atau SMK favorit. Kalau Bapak Ibu ingat saat itu bisa menggunakan SKD, ya kan? Apa yang terjadi? Dalam satu KK itu bisa sampai 20 dalam satu alamat, ya SKD dengan alamat yang sama. Karena saking mudahnya, apalagi sekarang SKD mutasi itu bisa menggunakan SKD yang dikeluarkan oleh lurah atau kepala desa. Dan perlu Bapak Ibu ketahui juga, di Permen Dinasmen nomor 3, memang syarat untuk daftar mutasi tugas orang tua, selain orang tua ini memang betul-betul mutasi atau pindah tugas, juga dilengkapi dengan bahasanya kalau di Permen Dinasmen itu SKBD, surat keterangan pindah domisili. Nah, tapi sekarang Dinas Pendidikan menggunakan SKPD atau SKD. Itu harus pakai SKD karena mereka ini belum punya KK. Tapi kalau mereka udah punya KK, ya misalkan dari Jawa Barat mau ke Surabaya, dia sudah punya KK di Surabaya, maka KK di Surabaya itu bisa digunakan untuk semua jalur termasuk mutasi. Tapi kalau mereka ini tidak punya KK, KK-nya artinya KK yang di Jawa Barat, tidak punya KK di Jawa Timur, maka kalau dia ingin sekolah di Jawa Timur, maka satu-satunya jalur adalah jalur mutasi tugas orang tua. Yaitu tadi syaratnya, pertama harus punya surat tugas, surat mutasi tugas, yang kedua dilengkapi dengan SKD yang dikeluarkan oleh kelurahan atau desa yang ada di Surabaya. Gitu. Bagaimana solusinya? Ya, enggak ada solusi, Bapak. Enggak ada solusi. Jadi, makanya tadi di depan saat anak ini menggunakan SKD mutasi, ditanyai betul. Ya, ditanya betul. Benar enggak pakai SKD mutasi? Kalau SKD memang dampaknya seperti ini gitu sih. Jadi seperti itu, Bapak. Oke. Baik, terima kasih Bapak Budi dan juga Bapak Ari. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, Bapak Mufid dari SMN 1 Dampit, disilahkan. Ya, terima kasih atas waktunya. Apa suara saya terdengar? Sudah, Bapak? Oh ya, kalau sudah masuk domisili, apakah masih bisa daftar di prestasi dan pindah sekolah gitu kan? Itu minimal. Oke. Baik, cukup itu aja Bapak? Ya, cukup itu aja Pak. Baik, silahkan Bapak Ari. Oke, Pak Mufid di Malang, di Dampit ya, Malang ini. Intinya kalau murid ini kalau sudah diterima di tahap 1, maka tidak bisa daftar di tahap 2, 3, 4, dan seterusnya.
Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kalau anak ini sudah diterima di tahap 1, yaitu di tahap domisili, maka siswa ini tidak bisa daftar di jalur dan tahap berikutnya. Karena data-data mereka sudah diblokir, artinya sudah tidak ada di dalam tahap-tahap berikutnya. Tetapi kalau anak ini belum diterima di tahap 1, maka bisa daftar di tahap 2. Kalau belum diterima di tahap 2, bisa daftar di tahap 3. Dan seterusnya. Gitu, Pak Mufid atau Mas Yanu. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ari dan juga Bapak Mufid. Kemudian Bapak Muhammad Husnan Sarofi, silahkan Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bapak. Izin Ya. bertanya dan izin mungkin nanti ada beberapa hal yang ingin disampaikan. Yang Ya. pertama, kebetulan di wilayah kami, perkenalkan dulu, saya Muhammad Husnan dari SMAN 3 Jember. Kebetulan di wilayah kami itu MKKS-nya sudah gercep itu untuk mengadakan sosialisasi, cuma dipisah atau dibagi menjadi rayon-rayon, rayon-rayon yang berdekatan lah istilahnya. Jadi seperti di tempat kami itu ada, insya Allah besok ini sudah akan melakukan sosialisasi hari Kamis besok. Itu di inisiasi atau beberapa sekolah, antara lain ada 4 SMA dan 2 SMK di wilayah kami besok ini. Cuma memang yang diundang adalah pihak sekolah ya. Pihak sekolah itu ada sekolah-sekolah sekitar baik negeri dan swasta. Pertanyaannya adalah apakah sosialisasi itu sudah dianggap cukup ya? Itu yang pertama, karena memang tidak tidak mengarah ke siswa tapi lebih ke sekolahnya yang disosialisasi. Apakah itu cukup untuk kami dianggap sudah melakukan sosialisasi? Itu yang pertama. Terus yang kedua, kami memahami bahwa saat ini pihak dari Dinas Pendidikan ingin benar-benar mensosialisasikan sistem SPMB tahun 2026 ini dengan lebih masif. Kalau mungkin boleh saran, kebetulan saya ini di BK, itu kalau kita melihat di sosialisasi penerimaan mahasiswa baru, jalur nasional itu selalu ada konferensi pers dan juga sosialisasi dari pusatnya. Bagaimana kalau misalnya dari TIKP itu juga melakukan sosialisasi secara masif itu langsung melalui konferensi pers, disiarkan melalui Zoom, melalui live Instagram, melalui live YouTube, tapi informasinya harus mungkin H-7 sehingga itu event itu bisa diketahui oleh semua atau sebagian besar calon siswa di SMP maupun MTS. Jadi untuk informasi disampaikan dulu sehingga nanti pada hari H itu bisa banyak yang ikut. Karena kalau kita lihat di sosialisasi PMB PTN yang universitas itu biasanya akan sangat banyak yang ikut, baik dari Zoom-nya, dari live YouTube-nya maupun Instagram maupun yang lain. Seperti itu Bapak, mungkin usul saja. Itu. Ya, baik. Terima Oke, kasih terima kasih ya. Bapak. Oke, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bapak Agus atau Bapak Ari mungkin ingin merespon. Terima kasih Mas Anu. Jadi saya sampaikan terima kasih kepada teman-teman yang dari Jember ya barusan ya, yang sudah running melakukan sosialisasi di beberapa tempat. Tetapi saya pikir itu masih belum cukup Pak, karena kemarin berdasarkan pengalaman yang dilaksanakan tahun-tahun sebelumnya, ketika cabang dinas melalui MKKS mungkin yang difasilitasi untuk melakukan sosialisasi kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, yang juga di dalamnya terdapat beberapa kepala sekolah yang tergabung dalam MKKS SMP, MTS, dan sederajat, itu kita melihat indikasinya berhenti dan stagnan sampai di situ. Jadi setelah kita melakukan sosialisasi itu, tidak ada pengimbasan dan sosialisasi lanjutan kepada calon peserta didik maupun calon wali murid di sekolahnya. Makanya tahun kemarin benar-benar menjadi hal yang sulit bagi kami,
terutama yang ada di satuan pendidikan, ketika dibenturi oleh masyarakat. Mereka sama sekali tidak tahu aturan bahwasanya sistem domisili sekarang ini pemeringkatannya itu berdasarkan nilai yang ada di dalam rayon tersebut. Sehingga masih banyak masyarakat yang protes, kenapa di jalur domisili anak saya ini dekat tetapi tidak diterima, sementara ada yang jauh tetapi diterima. Artinya apa? Ada putus informasi yang tidak tersampaikan pada saat kita melakukan sosialisasi kepada kepala sekolah SMP, MTS, dan sederajat. Untuk itu, tahun ini yang kita sasar adalah calon peserta didik ataupun calon wali murid. Sehingga harapannya mereka punya pemahaman yang luas sesuai dengan juknis yang kita terbitkan, sehingga nanti tidak ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Karena ini merupakan satu bentuk mitigasi supaya sekolah itu tidak didatangi oleh wali murid dalam hal pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya sudah bisa kita antisipasi melalui proses sosialisasi. Karena ngapunten, ketika wali murid sudah datang dengan penuh emosi, kadang-kadang kita jelaskan itu masih tetap saja masih tidak puas. Makanya ketika mereka sudah punya pengetahuan di awal terkait dengan aturan-aturan itu, maka saya yakin mereka nanti sudah tidak akan bertanya-tanya lagi. Dan perlu disampaikan pada saat sosialisasi keberadaan jalur domisili dengan pemeringkatan menggunakan nilai dulu yang berada di awal ini berdampak sangat positif karena anak-anak di SMP akan lebih bersaing karena seyogianya yang dikatakan Dewan Pendidikan kemarin itu bahwa proses SPMB itu merupakan salah satu bentuk yang bisa dikatakan kompetisi begitu. Sehingga mereka nanti meskipun dalam satu rayon, mereka pada saat SMP akan tetap untuk mengejar mendapatkan nilai yang baik supaya bisa masuk ke sekolah yang ada di zonanya, di domisilinya, di dekat domisilinya sesuai dengan keinginannya melalui nilai yang dia miliki. Dan ini akan berlomba-lomba karena beda dengan 2-3 tahun yang lalu, siapa yang dekat itu pasti masuk, mereka nanti cenderung di beberapa anak akan meremehkan. Alah, nanti meskipun nilainya saya tidak bagus, tetapi karena rumah saya dekat sekali dengan sekolah A, maka kalau saya pakai jalur zonasi zaman dulu atau jalur domisili akan bisa masuk. Nah, ini sudah mulai dipahami masyarakat sehingga ada persaingan untuk mendapatkan hasil belajar yang baik supaya anak itu bisa melanjutkan sekolah yang menjadi impiannya. Begitu, Pak. Yang kedua tadi apa, Mas Janu? Apa yang kedua tadi, Pak? Terkait dengan saran Bapak, ada semacam konferensi pers terima kasih Pak. PBK. Itu akan kami pertimbangkan untuk kita laksanakan. Mungkin nanti bisa 1 minggu sebelum pelaksanaan pengambilan PIN dan lain sebagainya. Nanti kita akan situasional untuk melihat kondisinya. Demikian. Baik, terima kasih Bapak Agus. Bapak Agus, izin bertanya, ini kita lanjutkan atau kita sudah sampai jam 12 atau seperti apa? Sampai jam 12, Mas. Karena setelah ini ada kegiatan lain ini, Mas. Baik. Mungkin satu pertanyaan lagi Bapak Agus berarti ya? Boleh. Boleh, baik. Satu pertanyaan lagi Bapak Ibu dari SMAN 1 Kerembung, silahkan. SMAN 1 Kerembung, apakah masih memonitor kami? Ya, halo. Ya, silahkan. Nah, pertanyaan terakhir, silahkan. Baik, suara saya terdengar? Ya, terdengar. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Majidin dari SMA Kerembung. Jadi ini ada beberapa hal yang mau saya sampaikan terkait SPMB. Tapi ini kebetulan, ini tadi saya infonya baru bergabung itu kurang lebih setengah jam yang lalu. Jadinya mungkin saya tidak tahu pertanyaan yang saya sampaikan ini tadi sudah ada yang menanyakan atau sudah disampaikan pada saat materi. Saya mohon maaf, mohon dikoreksi. Tapi karena saya bergabung, jadinya saya tanya yang jadi unek-unek saya 2 atau 3 tahun yang lalu. Ya berturut-turut maksud saya. Nah, yang pertama ini masalah siswa riwayat SD SMP-nya itu kebetulan saya Kerembung Sidoarjo itu sekolah di SD SMP-nya daerah Kerembung, wilayah Kerembung. Tetapi beliaunya ini ikut neneknya. Jadi tidak ikut kakak sama orang tuanya. Kebetulan orang tuanya ini luar dari Sidoarjo. Nah, ini bagaimana? Karena kan riwayat sekolahnya mulai dari TK, SD, SMP itu di Kerembung.
Nah, ini yang kemarin selalu jadi ganjalan. Kan kasihan kalau misalnya anaknya ini nggak bisa sekolah di Kerembung karena yang membiayai kebetulan kan neneknya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kasusnya sama modelnya seperti itu, tetapi dia ikut kakak di neneknya dan sudah lebih dari 1 tahun. Nah, Ya. dia ikut neneknya sudah lebih dari 1 tahun. Terus yang ketiga, masalah sosialisasi. Waktu saya ikut sosialisasi di SMK 2 ya, SMK 2 kemarin itu, seingat saya sosialisasi wajib dipublish nanti didokumentasikan lewat foto dan video, nanti akan diupload di web. Nah, webnya katanya nanti menunggu dari dinas. Nah, ini kira-kira apakah sudah di-share atau bagaimana? Mohon penjelasannya. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Baik, Bapak Ari mungkin? Oke, Bapak Ari terima atau kasih Bapak? Mas Yanu. Ya. Mungkin pertanyaan 1 dan 2. Tadi Ya. ditanyakan ada seorang siswa SD SMP itu di daerah Kerembung, sementara kakaknya ada di kakaknya di luar ya, gitu ya? Ya, Yang di ikut Kerembung. orang tua kakaknya. Ikut orang tua. Ya, yang Jadi pertama. anak ini ikut orang tua di luar Kerembung. SD Tidak, SMP-nya di anaknya. Kerembung. Oh ya, kalau kakaknya ikut orang tua, tapi anaknya ikut nenek. Iya. Untuk SPMB Jawa Timur, sekali lagi Bu Bapak, kami sampaikan bahwa dasarnya adalah kakak. Selama kakaknya di Jawa Timur, maka anak ini bisa sekolah di Jawa Timur. Kalau SMK malah lebih bebas. Tapi kalau SMA memang ada rayon-rayon, tentunya tergantung jalurnya apa. Jadi sekali lagi, jika anak ini memang SD SMP-nya di Kerembung ini udah lama, sementara kakaknya ikut orang tua di luar, maka anak ini bisa sekolah sesuai dengan kakaknya saja. Kalau kakaknya memang masih di Jawa Timur, maka sekolahnya ya, kalau SMA loh ya, kalau anak ini milih SMA, maka dia bisa milih SMA yang sesuai dengan kakaknya dan sesuai dengan jalurnya. Nah, terus yang kedua ini, ikut kakak nenek lebih dari 1 tahun. Memang ada aturan kalau kakaknya lebih dari 1 tahun itu bisa, tapi ada aturan lain juga bahwa nama orang tua itu harus ada dalam kakak itu juga perlu diperhatikan Bapak Ibu ya. Jadi selain umur kakak ini lebih dari 1 tahun, yang kedua nama orang tua itu harus ada dalam kakak. Nah, untuk yang kedua ini tadi kan kakaknya nenek, di kakaknya nenek ya. Otomatis anak ini di kakak itu tidak ada orang tuanya. Berarti ya enggak bisa, gimana ya? Sebenarnya ini bisa sih. Itu tadi syarat untuk bisa digunakan kakak itu yang pertama nama orang tua harus ada dalam kakak ya. Ya, kakak. Dan dicek juga sama enggak dengan di ijazahnya. Sementara tahun ini kan nggak ada nama orang tua di ijazah. Berarti bisa dicek nama orang tua di kakak itu sama enggak dengan di rapotnya. Sama enggak dengan di akta kelahiran. Atau sama enggak dengan kakak yang lama. Lah, dari situ sebenarnya orang tua yang cerdas itu bisa menggunakan celah ini, tapi mohon maaf kami tidak bisa menceritakan di sini, jujur aja. Dan ini 2 tahun terakhir semenjak nama orang tua ini harus ada dalam kakak, itu ternyata banyak juga orang-orang tua yang menggunakan celah ini untuk pokoknya yang penting kakak itu bisa dipakai, gitu ya. Tapi kalau misalkan tadi yang ceritakan oleh dari Kerembung, anak ini ikut di kakak nenek, sementara orang tuanya tidak ada dalam situ, ya insya Allah anak ini nggak bisa sekolah di negeri maksudnya. Kalau di swasta bisa. Untuk yang sosialisasi tadi udah dijelaskan oleh Bu Titin bahwasanya
semua data tentang tanggal dan hari, terus jumlah peserta yang ikut sosialisasi, termasuk dokumen dalam bentuk foto atau dokumen fotonya daftar hadir, itu semuanya diupload dan diisikan di dalam aplikasi yang disiapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Gitu. Ya, Sementara itu Mas baik. Yano. Baik, terima kasih Bapak Ari. Mungkin ada penutupan terakhir Bapak Agus mungkin? Terima kasih Mas Yanu. Ya. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya melakukan closing statement dalam kegiatan pada siang hari ini. Yang pertama, saya sampaikan terima kasih atas keruan panjenengan. Yang kedua, saya mohon maaf seperti yang saya sampaikan tadi karena ada perubahan link yang kami punya tujuan tertentu supaya Zoom meeting yang kita laksanakan pada hari ini atau virtual meeting yang kita laksanakan pada hari ini benar-benar eksklusif untuk kalangan kita sendiri, demikian. Dan yang ketiga, saya mohon maaf masih ada beberapa yang raise hand tetapi belum bisa terlayani. Mungkin nanti panjenengan bisa melakukan komunikasi dengan kami di lain waktu serta menggunakan media yang lain. Itu Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi kami menitipkan kepada seluruh satuan pendidikan, SMA, SMK negeri yang ada di lingkup Provinsi Jawa Timur untuk sama-sama memasifkan sosialisasi terkait dengan Juknis SPMB tahun 2026. Karena kita punya harapan besar kepada panjenengan semua ketika masyarakat mendapatkan informasi yang utuh, maka harapan dari permasalahan yang muncul gara-gara ketidakpahaman mereka akan benar-benar terkurangi. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Agus. Baik, Bapak Ibu, saya juga mengingatkan kembali yang tadi belum sempat absen ya, silahkan untuk absen, ada linknya Google Form di kolom chat Bapak Ibu. Dan sekarang yang mungkin ada keperluan untuk SKP, Bapak Ibu kita bisa screenshot, mungkin bisa dinyalakan untuk videonya, kita akan screenshot bersama-sama. Dalam hitungan kelima Bapak Ibu ya, kita akan hitung 1, 2, 3, 4, 5. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas bergabungnya Bapak Ibu semuanya. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga sukses untuk SPMB tahun ini. Saya Yanu Feryadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Record